adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Hera di channel Biologi Asik. Kali ini kakak akan membahas materi untuk kelas 11 SMA, yaitu sistem indera bagian yang kedua. Jadi pada bagian yang pertama, kakak sudah membahas tentang mata dan juga kulit. Nah sekarang kita akan melanjutkan untuk membahas indera pendengaran, yaitu telinga. Oke, langsung aja yuk kita bahas. Sebelum itu, jangan lupa untuk dukung terus channel Biologi Asik dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa untuk like dan juga komen video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan skip-skip iklannya ya. Untuk cakupan materi yang akan kita bahas pada video kali ini, jadi kita akan membahas yaitu tentang indera pendengaran yaitu telinga. Dimulai dari kita akan membahas struktur dari telinga, kemudian mekanisme dalam mendengar, kemudian mekanisme keseimbangan dan juga gangguan pada telinga. Oke, jadi manusia itu memiliki salah satu ciri yaitu peka terhadap impuls atau rangsangan. Nah, karena manusia memiliki ciri yang peka terhadap rangsang, maka manusia itu memiliki reseptor yang dapat menerima impuls atau rangsangan. Nah, jadi rangsangan tersebut akan diterima oleh reseptor yang ada pada alat-alat indera. Nah, jadi nanti ada 5 alat indera yaitu mata, hidung, telinga, kulit, dan juga lidah. Nah, jadi untuk 2 indera sebelumnya sudah kita bahas, yaitu mata dan juga kulit. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas telinga, jadi masih ada 2 lagi, yaitu hidung dan juga lidah. Berikut ini merupakan jenis-jenis reseptor yang terdapat pada alat indera. Yang pertama ada fotoreseptor, yang kedua ada fonoreseptor, yang ketiga ada termoreseptor dan mekanoreseptor, dan yang terakhir ada kemoreseptor. Nah, fotoreseptor itu adalah penerima rangsangan cahaya sehingga terdapat pada organ mata. Fonoreseptor adalah penerima rangsang suara yang terdapat pada organ telinga. Termoreseptor dan juga mekanoreseptor itu adalah penerima rangsang suhu dan juga sentuhan yang terdapat pada kulit. Dan kemoreseptor adalah penerima rangsangan zat kimia, nah yang terdapat pada hidung dan juga lidah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dari telinga. Jadi telinga kita itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada telinga bagian luar atau telinga luar. Jadi telinga luar itu memang berada di luar tubuh, jadi bisa kita lihat secara langsung. Maka telinga luar itu terdiri dari 2 bagian, yaitu ada daun telinga dan saluran telinga. Yang kedua ada telinga tengah. Nah, telinga tengah ini terdiri dari membran timpani atau gendang telinga. Lalu ada tulang pendengaran yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, dan juga saluran eustasius. Selanjutnya ada telinga dalam yang terdiri dari vestibula, rumah siput atau koklea, lalu ada kanali semisirkularis, dan yang terakhir ada saraf auditori atau saraf pendengaran. Kita bahas dari yang pertama, ada telinga luar. Nah, jadi telinga luar tadi terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama ada daun telinga atau pinna. Nah, daun telinga itu tersusun atas tulang rawan elastin sehingga lentur ya. Kemudian daun telinga ini berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara. Jadi, gelombang suara yang ada di lingkungan itu akan dikumpulkan dan juga ditangkap oleh daun telinga. Selanjutnya, gelombang suara tadi akan disalurkan ke saluran telinga atau disebut juga dengan saluran auditori atau meatus. Nah, jadi saluran telinga ini mengandung banyak kelenjar minyak sehingga di dalam saluran telinga ini nanti akan dihasilkan serumen. Jadi serumen itu berupa minyak yang berfungsi untuk menangkap debu dan juga mencegah masuknya serangga kecil. Nah, kemudian saluran telinga ini juga berfungsi untuk meneruskan gelombang suara dari daun telinga. Lalu yang kedua ada telinga tengah yang terdiri dari gendang telinga atau membran timpani. Nah, jadi gendang telinga ini sebenarnya adalah perbatasan antara telinga luar dengan telinga tengah.
Nah, fungsinya adalah untuk menangkap gelombang suara yang disalurkan dari daun telinga tadi ya. Dan ketika gelombang suara itu memasuki ke telinga tengah, nanti gelombang suara itu akan membuat gendang telinga kita tuh bergetar. Jadi seperti kita memukul gendang ya. Jadi kan nanti gendang itu kan bergetar ya selaputnya. Nah, begitu juga dengan gendang telinga. Jadi ketika gelombang suara itu masuk ke dalam telinga, nah itu akan menggetarkan gendang telinga atau membran timpani sehingga gelombangnya itu akan berubah menjadi getaran suara. Selanjutnya, telinga tengah terdiri dari 3 tulang pendengaran yang disebut sebagai osikel. Nah, jadi ada 3 tulang pendengaran yang terdapat di dalam telinga tengah. Yang pertama ada tulang martil, yang kedua ada tulang landasan, dan yang ketiga ada tulang sanggurdi. Nah, fungsi dari ketiga tulang pendengaran ini adalah untuk mengarahkan getaran suara yang berasal dari membran timpani ke rumah siput atau ke telinga dalam. Nah, ini kalau kita perbesar ya bentuk dari osikel atau tulang pendengaran. Jadi yang pertama ini ada membran timpani atau gendang telinga, kemudian nanti membran timpani akan berhubungan dengan tulang martil atau malleus, lalu nanti tulang martil akan berhubungan dengan tulang landasan atau incus, dan yang terakhir ada tulang sanggurdi atau stapes. Nah, yang terakhir dari telinga tengah ada saluran Eustachius. Nah, jadi saluran Eustachius ini menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut atau faring. Fungsinya adalah untuk menjaga tekanan udara yang ada di telinga tengah agar sama dengan telinga luar. Jadi kalau kalian misalnya pernah naik pesawat atau pergi ke tempat yang tinggi, itu kan bisa telinga kita tuh kayak berdengung atau sakit ya. Nah, itu dikarenakan semakin tinggi tempat, itu tekanan itu akan semakin besar. Nah, jadi ketika tekanan udara itu semakin besar, maka itu akan menekan ke telinga tengah. Nah, jadi makanya biar kita nggak sakit, kalau misalnya pergi ke tempat yang tinggi, nah caranya itu bisa dengan kita membuka mulut atau dengan menelan ludah. Nah, jadi ketika kita membuka mulut, itu akan mengurangi tekanan yang berada di dalam telinga tengah. Karena tadi ada saluran Eustachius ini ya, yang menghubungkan telinga kita dengan rongga mulut atau faring. Selanjutnya ada telinga dalam yang terdiri dari koklea, vestibula yang terdiri dari sakulus dan utriculus atau sakula dan utricula, dan yang ketiga ada kanalis semisirkularis atau saluran setengah lingkaran. Yang pertama, dari telinga dalam ada koklea atau disebut juga dengan rumah siput. Jadi disebut sebagai rumah siput karena memang bentuknya tuh menyerupai rumah siput ya. Nah, ini kalau kita perbesar strukturnya seperti ini ya. Terdiri dari yang pertama ada yang namanya tingkap oval atau jendela oval, kemudian ada tingkap bulat, lalu ada saraf auditori atau saraf pendengaran. Jadi nanti koklea ini akan berhubungan dengan saraf pendengaran. Lalu ada organ korti, skala timpani, dan membran tektorial. Jadi nanti kita akan perbesar lagi ya struktur dari koklea ini. Jadi di koklea itu nanti terdapat tingkap oval dan juga tingkap bulat. Nah, tingkap oval atau jendela oval itu berfungsi untuk menerima getaran suara dari tulang sanggurdi atau stapes. Jadi koklea itu kan tadi berhubungan dengan tulang pendengaran ya, atau tulang sanggurdi, yang terakhir itu kan sanggurdi ya. Nah, sanggurdi itu nanti akan berhubungan dengan tingkap oval. Nah, sedangkan tingkap bulat atau jendela bundar itu merupakan bagian yang berfungsi untuk mengurangi tekanan dari gelombang suara yang dihasilkan oleh tingkap oval. Selanjutnya, koklea atau rumah siput kalau kita perbesar bentuknya seperti ini ya. Jadi, koklea itu strukturnya yang pertama ada skala media, kemudian ada skala vestibuli, yang ketiga ada skala timpani, yang keempat ada organ korti, yang kelima ada saraf auditori, yang keenam ada membran basiler, yang ketujuh ada membran Reisner, dan yang kedelapan ada membran tektorial. Yang pertama, skala media ini merupakan bagian dari koklea yang berisi cairan endolimfa. Nah, cairan ini banyak mengandung ion K+, dan nanti di dalam skala media ini terdapat organ korti yang berfungsi sebagai fonoreseptor atau penerima rangsang suara. Lalu ada skala vestibuli yang di dalamnya terdapat cairan perilimfa yang mengandung ion Na. Nanti skala vestibuli ini akan berhubungan dengan tulang sanggurdi melalui tingkap oval. Nah, sedangkan skala timpani ini juga sama mengandung cairan perilimfa yang mengandung ion Na. Nah, ini juga akan berhubungan dengan telinga tengah melalui tingkap bulat. Organ korti itu nanti akan berbatasan
dengan membran basiler, dan di atasnya itu terdapat membran tektorial. Nah, kemudian organ korti juga akan berhubungan dengan saraf auditori, yaitu saraf nomor 8, sedangkan membran Reisner ini merupakan membran yang membatasi antara skala vestibuli dengan skala media. Nah, sedangkan struktur dari organ korti, kalau kita perbesar lagi, nah bentuknya seperti ini ya. Jadi organ korti itu melekat pada membran basiler. Nah, seperti ini ya. Ini kan yang warnanya agak gelap ini adalah membran basiler atau membran basilar. Nah, organ korti itu akan mengandung sel-sel reseptor, yaitu sel rambut dalam, yang ini yang warna pink ya, dan sel rambut luar, dan ini juga yang berwarna pink ya. Nah, sel rambut ini akan berhadapan dengan membran basilar, di mana di bagian atas dari sel rambut itu akan terdapat stereosilia yang akan bergerak atau menyentuh membran tektorial saat terdapat getaran suara masuk ke dalam koklea. Nah, stereosilia ini juga akan berhubungan dengan saraf auditori. Nah, ini ya. Jadi ini stereosilianya akan berhubungan dengan saraf pendengaran atau saraf auditori yang nantinya akan dibawa impulsnya itu ke otak. Sekali lagi ya, bahwa organ korti itu mengandung sel-sel reseptor yaitu berupa sel rambut, di mana saat getaran suara masuk ke dalam koklea, nah sterosilia yang terdapat pada sel-sel rambut itu akan menyentuh membran tektorial. Jadi ini si rambut-rambutnya ini akan menyentuh membran tektorial. Nah kemudian sterosilia ini kan nanti akan berhubungan dengan saraf auditori. Saraf auditori ini akan membawa impuls dari sterosilia ke otak untuk diterjemahkan menjadi suara. Selanjutnya, di dalam telinga dalam terdapat sistem vestibular yang terdiri dari kanalis semisirkularis dan juga vestibuli. Sistem vestibular yang pertama ada kanalis semisirkularis atau saluran setengah lingkaran. Jadi saluran setengah lingkaran ini terdiri dari 3 bagian, ada bagian anterior, lateral, dan posterior. Nanti pada setiap salurannya itu terdapat struktur yang bernama krista ampula, yang kalau kita perbesar bentuknya seperti ini. Nah, krista ampula itu mengandung cairan endolimfa yang strukturnya tersusun dari yang namanya cupula, lalu ada sel-sel rambut, sel pendukung, dan berhubungan dengan saraf vestibula. Dan ampula ini bersama dengan kanalis semisirkularis berfungsi sebagai organ keseimbangan dinamis. Selanjutnya, sistem vestibular terdiri dari vestibuli. Nah, vestibuli ini terdiri dari utricula dan juga sakula. Nah, di dalam utricula dan sakula itu terdapat struktur yang bernama dengan makula. Jadi kalau di dalam kanalis semisirkularis terdapat krista ampula, kalau di dalam utricula dan sakula itu terdapat makula. Nah, struktur makula itu terdiri dari kristal otolit, membran otolit, sel-sel rambut, sel pendukung, dan juga serabut saraf. Sakula akan terhubung dengan utricula yang kaya akan cairan endolimfa. Sakula dan utricula itu akan mengandung makula yang berfungsi sebagai keseimbangan statis. Jadi kalau misalnya kanalis dengan ampula itu dinamis, keseimbangan dinamis ya, sedangkan sakula dan utricula itu berfungsi sebagai keseimbangan statis. Nah, apa bedanya? Nanti kita akan bahas di mekanisme keseimbangan ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme mendengar. Jadi bagaimana sih kalian tuh bisa mendengar suara? Contohnya bagaimana kalian bisa mendengar suara kakak. Nah jadi mekanisme mendengar urutannya itu dimulai dari ketika ada suara berarti ada gelombang suara ya atau gelombang bunyi. Nah misalnya di sini ada suara seekor kucing ya. Nah jadi ketika gelombang suara itu dihasilkan, nah gelombang suara kemudian akan dikumpulkan dan ditangkap oleh daun telinga. Selanjutnya, gelombang suara akan menjalar ke saluran auditori dan akan menggetarkan membran timpani. Jadi ketika gelombang suara itu masuk ke saluran auditori, itu akan menggetarkan membran timpani sehingga berubahlah tadi dari gelombang menjadi getaran suara di membran timpani. Getaran suara lalu akan menjalar ke osikel atau tulang pendengaran, yaitu tulang martil, landasan lalu ke sanggurdi. Kemudian getaran juga akan merambat ke tingkap oval yang menghubungkan antara sanggurdi dengan koklea. Nah, selanjutnya getaran akan menyebabkan cairan endolimfe yang ada di koklea itu bergetar. Hal tersebut akan memicu timbulnya impuls yang ada di organ korti
Kemudian impuls akan diteruskan ke sel saraf auditori dan akan dilanjutkan ke otak sehingga nanti bunyi itu akan diinterpretasikan. Misalnya kalian jadi tahu, oh ini suara siapa, oh suaranya itu merdu apa false, nah seperti itu. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Jadi mekanisme mendengar itu diawali dengan tadi munculnya gelombang suara atau gelombang bunyi yang kemudian akan ditangkap oleh daun telinga, disalurkan ke saluran auditori atau saluran telinga, terbentuk getaran pada membran timpani, kemudian getaran akan menjalar ke osikel atau tulang pendengaran, nah kemudian ke tingkap oval, dan akan menyebabkan cairan endolimfe yang ada di koklea bergetar. Selanjutnya, terbentuk impuls pada organ korti yang akan dilanjutkan ke sel saraf auditori untuk diteruskan ke otak sehingga nanti timbullah interpretasi suara atau dipersepsikan oleh otak suara itu suara apa. Selain sebagai indera pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai organ keseimbangan tubuh. Nah, keseimbangan itu apa sih? Nah, jadi keseimbangan adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan posisi tubuh kita dalam melawan gravitasi agar tubuh kita itu tetap stabil atau seimbang. Nah, ada dua keseimbangan tubuh yang diatur oleh telinga. Yang pertama ada keseimbangan statis dan yang kedua ada keseimbangan dinamis. Nah, apa bedanya? Yang pertama, kalau keseimbangan statis itu adalah kemampuan untuk mempertahankan posisi tubuh di mana center of gravitasinya atau pusat gravitasinya itu tidak berubah. Nah, jadi kalau misalnya statis, itu berfungsi untuk mempertahankan posisi tubuh kita untuk tidak berubah atau tidak bergerak. Jadi contohnya itu saat kita bisa berdiri dengan satu kaki. Nah, sedangkan keseimbangan dinamis itu adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan posisi tubuh di mana center of gravitasinya itu berubah atau bergerak. Jadi contohnya itu saat kita berputar. Nah, jadi keseimbangan ini berfungsi untuk mempertahankan posisi tubuh kita agar tidak jatuh saat melakukan gerakan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu keseimbangan statis dan dinamisnya ya. Yang pertama, keseimbangan statis itu diatur atau dikontrol oleh vestibuli, di mana vestibuli itu terdiri dari utricula dan juga sakula. Di dalam utricula itu terdapat makula. Pada utricula itu terdapat makula, di mana makulanya itu berada di dasar, sehingga sel-sel rambutnya itu menghadap ke atas. Sedangkan sakula itu mengandung makula yang berada di dinding, sehingga sel-sel rambutnya itu menghadap ke samping. Nah, bisa dilihat ya. Jadi ini sel-sel rambutnya menghadap ke atas kalau pada utricula, sedangkan pada sakula itu menghadap ke samping. Nah, utricula itu berfungsi sebagai keseimbangan statis horizontal, sedangkan sakula itu berfungsi sebagai keseimbangan statis vertikal. Apa bedanya? Yuk kita bahas. Oke, yang pertama ada keseimbangan statis horizontal. Jadi contohnya itu saat kita memiringkan kepala. Misalnya kita memiringkan kepala ke kanan ya. Jadi ketika kita memiringkan kepala kita ke sebelah kanan, itu akan menyebabkan kristal otolit itu terdorong ke arah kanan dan menyebabkan, ini kan kristal otolit ya, kemudian membran otolit itu juga akan terdorong ke kanan. Nah, stereosilia atau sel-sel rambutnya itu jadi menekuk sehingga terbentuklah impuls dan vestibulokoklear atau saraf pendengaran ya, itu akan diteruskan ke otak kecil. Nah, sehingga nanti kita itu bisa tahu, oh kita itu sedang memiringkan kepala ke kanan atau ke kiri. Dan kita juga tidak jatuh ya. Jadi ketika kita memiringkan kepala kita ke kanan atau ke kiri, nah kita tuh nggak jatuh. Nah, karena impuls tadi akan diteruskan ke otak kecil yang berfungsi sebagai keseimbangan gerak tubuh. Nanti otak kecil itu akan mengontrol tubuh kita agar tidak jatuh. Jadi akan menguatkan otot-otot yang ada di kaki agar tidak jatuh. Dan sebaliknya, ketika kita mengembalikannya ke posisi semula, jadi misalnya dari miring ke kanan, jadi lurus lagi gitu ya. Nah, itu sebaliknya ya. Jadi, kristal otolit yang ada di dalam utricula itu akan kembali ke posisi semula. Membran otolitnya juga sama, kembali ke posisi semula. Sterosilianya juga tidak menekuk ya, jadi menghadap ke atas lagi sehingga tidak terbentuk impuls. Nih ya, udah berarti kita jadi tetap seimbang. Nah, yang kedua ada keseimbangan statis vertikal. Jadi kalau tadi keseimbangan statis horizontal, nah ini ada yang vertikal. Nah, ini contohnya adalah saat kita menaiki lift. Nah, jadi ketika kita menaiki lift, maka tubuh itu kan akan melawan gravitasi. Nah, kenapa kita bisa tetap seimbang? Nah, itu karena ada mekanisme keseimbangannya yang diatur oleh sakula.
Nah, jadi ketika kita menaiki lift, jadi misalnya liftnya lagi ke atas ya, nah itu akan menyebabkan kristal otolit yang ada pada sakula itu terdorong ke bawah. Kan kita naik sep gitu ya. Jadi kristal otolitnya itu terdorong ke bawah, membran otolitnya juga sama terdorong ke bawah. Nah, serosilianya tuh jadi menekuk ke bawah ya kan. Nah, terbentuk impuls. Nah, kemudian vestibulokoklear akan menyampaikan impuls tersebut ke otak sehingga otak akan membuat kita itu tetap seimbang. Dan sebaliknya, ketika kita misalnya turun ya, jadi turun dari lift. Nah, itu kan berarti tubuh itu searah dengan gravitasi ya. Kalau naik kan kita melawan gravitasi. Kalau turun itu kita berarti searah dengan gravitasi. Nah, itu akan menyebabkan ya udah, berarti kristal otolitnya itu tetap kembali normal. Jadi dari yang awalnya menekuk jadi normal kembali, membran otolitnya juga kembali normal, stereosilianya tidak menekuk dan tidak terbentuk impuls sehingga kita tetap seimbang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keseimbangan tubuh dinamis, yaitu kemampuan untuk mempertahankan posisi tubuh saat pusat gravitasinya itu berubah-ubah. Contohnya saat kita bergerak. Nah, jadi keseimbangan tubuh dinamis ini diatur oleh ampula. Nah, contohnya tadi saat kita bergerak, misalnya saat kita berputar ya. Jadi kenapa saat kita berputar kita tuh tidak jatuh? Nah, itu dikarenakan kita itu punya alat keseimbangan yaitu ampula. Nah, jadi ketika kita bergerak, misalnya kita berputar, itu menyebabkan cairan endolimfa itu ikut bergerak. Nah, cairan tersebut menyebabkan cupula jadi menekuk. Nah, kemudian stereosilianya atau si sel-sel rambutnya juga ikut menekuk. Nah, dan sehingga terbentuklah impuls. Nah, impuls tersebut kemudian akan dilanjutkan oleh vestibulokoklear atau saraf pendengaran ke otak kecil. Nah, jadi nanti otak kecil itu yang akan mengatur keseimbangan sehingga kita tidak terjatuh. Nah, jadi nanti kristal ampula inilah yang akan mengatur agar tubuh kita itu tidak jatuh. Nah, tapi pernah nggak sih kalian merasakan pusing saat berhenti berputar? Jadi misalkan kalian berputar tuh. Nah, padahal kalian sudah berhenti, tapi kok masih merasakan pusing atau masih merasakan berputar-putar? Nah, itu disebabkan karena cairan yang ada di dalam kanal semisirkularis atau cairan endolimfa tadi itu masih berputar, sehingga impuls itu masih dikirimkan ke otak dan otak itu masih mikirnya itu kita masih berputar. Makanya kita masih merasakan pusing. Tapi kalau misalnya nanti cairannya itu sudah berhenti berputar, nah maka nanti kita kan nggak akan ngerasain pusing lagi. Oke, bahasan yang terakhir kita akan membahas mengenai gangguan-gangguan yang terjadi pada telinga atau penyakit-penyakitnya ya. Yang pertama itu ada otitis eksterna, yaitu infeksi pada telinga luar yang disebabkan oleh bakteri dalam air yang terperangkap di dalam saluran telinga. Yang kedua, ada otitis media, yaitu infeksi pada telinga tengah yang bisa disebabkan oleh bakteri atau oleh virus. Yang ketiga, ada mastoiditis, yaitu infeksi yang menyebabkan sel tulang mastoid itu menjadi berongga. Selanjutnya, yang keempat ada furunkulosis, yaitu bisul yang terjadi pada saluran telinga. Jadi di saluran telinga itu kan banyak mengandung kelenjar minyak ya. Jadi kalau berlebihan tuh nanti bisa bisul. Kemudian yang kelima ada tuli konduksi, yaitu gangguan transmisi suara ke rumah siput. Nah, jadi tuli konduksi ini maka bisa disebabkan yang pertama itu dikarenakan tersumbatnya saluran telinga, bisa dikarenakan pecahnya membran timpani, atau bisa disebabkan oleh pengapuran osikel. Yang keenam ada tuli saraf, yaitu terjadinya kerusakan pada organ korti, saraf auditori, atau korteks otak. Oke adik-adik, itu tadi pembahasan mengenai indera pendengaran, yaitu telinga. Semoga kalian paham dengan penjelasan kakak, dan semoga kalian masih tetap sabar menunggu video-video dari kakak ya. Karena ini sistem inderanya masih belum selesai ya, jadi masih ada hidung dan juga lidah. Nah, semoga kalian masih tetap setia menonton channel Biologi Asik. Dan jangan lupa ya untuk like, comment, share, dan juga subscribe biar kakak tetap semangat untuk bikin video-video untuk kalian. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.